konsep seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari kerap ditemui dalam konsep-konsep yang memiliki nilai yang tidak berhenti di angka 0. Misalkan ada konsep soal uang, kemudian konsep soal suhu, dan konsep soal ketinggian dan kedalaman. Misalkan untuk konsep uang, kita mengenal dengan yang namanya kekayaan dan utang. Kedua konsep ini kalau kita gambarkan dalam suatu garis bilangan, misalkan di tengahnya ada bilangan 0, nah 0 ini bisa diumpamakan sebagai suatu kondisi di mana kita gak punya uang sama sekali. Lalu untuk nilai-nilai di sebelah kanan angka 0, dimulai dari 1, yang mana 1 ini bisa dikatakan sebagai 1 rupiah, dan seterusnya, dan semua angka yang bernilai positif. Misalkan jauh di sebelah kanannya ada angka 1 juta rupiah ya. Nah, si 1 juta rupiah ini disebut sebagai kekayaan karena dia bernilai positif. Tetapi begitu kita mempunyai utang, misalkan kita mempunyai utang 500.000, kita bisa meletakkan angka 500.000 itu di sebelah kiri angka 0. Dengan adanya kedua data ini, kekayaan sama dengan 1 juta dan utang sebesar 500.000, maka kita bisa menghitung nilai uang yang kita punya sama dengan kekayaan ditambah dengan utang, sama dengan 1 juta ditambah negatif 500.000. Berarti total uang sebenarnya yang kita punya itu bukan 1 juta, melainkan 1 juta ditambah dengan negatif 500.000 sama dengan 500.000. Beginilah konsep garis bilangan diterapkan dalam konsep uang yang lazim kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Konsep garis bilangan ini juga bisa kita terapkan saat kita menghitung suhu atau melihat konsep tentang suhu. Misalkan kita punya sebuah termometer yang mengukur suhu dalam satuan derajat Celcius. Titik 0 derajat Celcius menunjukkan titik beku air, yaitu kondisi di mana air itu menjadi es. Suhu rata-rata tubuh kita adalah sekitar 30-an derajat ya. Misalkan suatu waktu kita jatuh sakit dan suhu tubuh kita turun menjadi 20 derajat Celcius. Maka berapakah pengurangan dari suhu kita di awal ke suhu kita di saat kita sakit? Berarti selisih pengurangan suhu tubuh kita adalah suhu awal 30 derajat Celcius dikurangi dengan suhu akhir 20 derajat Celcius sama dengan 10 derajat Celcius. Berbicara tentang penggunaan garis bilangan dalam mengukur suhu, ini juga lazim. Misalkan kita mengukur suhu dari suatu balok es yang mencapai minus 10 derajat Celcius misalkan. Seperti itulah kira-kira gambaran penerapan konsep garis bilangan dalam mengukur suhu. Kemudian yang terakhir, konsep garis bilangan ini juga bisa diterapkan dalam konsep pengukuran ketinggian dan kedalaman air laut. Misalkan ini air laut ya, aku gambar ilustrasi untuk air laut. Ada garis ini. Garis ini adalah garis permukaan air laut. Misalkan sekarang kita mau mengukur pergerakan dari suatu hewan laut, misalkan seekor ikan. Ikan ini awalnya diam, yang mana posisinya adalah 15 meter di bawah permukaan air laut. Atau bisa juga dibilang 15 meter DPL di bawah permukaan air laut. Lalu tiba-tiba si ikan ini bergerak terus ke arah atas dan melompat sejauh 10 meter di atas permukaan air laut. Nah, posisinya sekarang adalah 10 meter di atas permukaan air laut. Nah, dalam konsep seperti ini, kita bisa ditanyakan berapa meter total pergerakan ikan dari awal hingga akhir, yang mana menanyakan tentang tinggi ikan ini melompat dijumlahkan dengan kedalaman posisi awal dari ikan ini. Cara kita menghitungnya adalah, pertama kita anggap ini semua adalah berada dalam satu garis bilangan. Si permukaan air laut ini adalah titik yang bernilai 0. Kita anggap di atas permukaan air laut bernilai positif dan di bawah permukaan air laut bernilai negatif. Jika ditanya total jarak yang sudah dia tempuh dari posisi awal hingga posisi akhir, kita tinggal menjumlahkan saja. Ketinggian dari ia melompat 10 meter dijumlahkan dengan kedalaman posisi awalnya, yaitu 15 meter. Ini dijumlahkan menghasilkan 25 meter. Perlu banget diperhatikan bahwa dalam skenario ini kita tidak menjumlahkan ketinggiannya 10 meter
ditambah dengan nilai asli dari kedalaman ia menyelam ya, yakni negatif 15 meter. Jika kita melakukan ini, maka hasilnya akan berbeda. Kita tidak melakukan ini karena kita harus memperhatikan konteks dari pertanyaannya. Konteks pertanyaan untuk kasus ini, dia tidak membutuhkan kita untuk memberi label negatif atau positif di setiap angka-angka yang mau kita hitung. Jadi penting banget diingat, hanya karena suatu konsep itu mengikuti prinsip dari garis bilangan, bukan berarti kita harus secara buta menjumlahkan nilai-nilai yang menurut kita sesuai. Kita tetap harus mengikuti konteks dari pertanyaan yang ditanyakan di soal.